Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, aku akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali jati diri Yesus tidak dimengerti atau salah dimengerti. Yesus sering dipahami hanya sebagai manusia ilahi yang tidak dapat merasakan keterbatasan manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah juga sungguh manusia yang turut serta merasakan kelemahan. Ia juga mengenal lapar, ia juga haus, ia juga sakit. Dalam jati dirinya sebagai yang ilahi dan manusiawi, Yesus mengalami godaan yang ingin mengaburkan misinya, yaitu memperjuangkan kerajaan Allah. Namun saudara-saudari yang terkasih, Yesus tetap setia, Yesus tetap taat, Yesus tetap berbakti kepada Bapanya. Umatnya yang sering mengalami godaan itu diberi jalan. Bagaimana mengatasinya? Saudara-saudari yang terkasih, jalan itu tiada lain adalah senantiasa berpegang teguh pada sabda Bapa dan juga tekun untuk menyembahnya. Seluruh hidup Yesus itu adalah suatu pengalaman padang gurun. Karena dia telah merendahkan diri menjadi sama persis seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Kadang-kadang Yesus sepertinya berada di tempat yang tinggi, dan lain kali di puncak bait Allah.
Pengalaman ini sangat manusiawi, apalagi bagi Yesus, seorang awam yang menjadi jauh lebih berpengaruh dari kaum alim ulama. Dan Yesus telah mengalami pencobaan-pencobaan yang dahsyat, tetapi dia menang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sangat banyak dicobai dalam hidupnya. Karena makin besar kekuatan dan kemampuan seseorang, itu juga makin besar pula pencobaannya, penderitaannya. Dan Yesus telah dicobai sama seperti kita. Tetapi Yesus keluar sebagai pemenang. Lalu apakah kita atau gereja tidak pernah dicobai seperti Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kesan bahwa gereja malu. Kita malu untuk mengakui hal ini. Karena apa? Karena kita kurang melihat Yesus. Kita kurang mengenal Yesus. Dan kita jarang menyembahnya. Gereja begitu kerap dekat dengan kekuasaan dan menjadi feodal sama sekali, tidak dicobai seperti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita perlu belajar rendah hati dan memohon ampun kepada Yesus dan mohon kekuatan darinya. Karena padang gurun adalah tempat manusia mengalami banyak pencobaan. Medannya memang keras. Dan cerita tentang perjalanan Israel melalui padang gurun ini juga memperlihatkan dengan cukup jelas. Ya, karena padang gurun adalah tempat iblis. Dan iblis kalah menghadapi Yesus. Tetapi iblis tidak mau menyerah begitu saja. Karena iblis atau setan selalu menunggu saat-saat yang baik, yaitu saat penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita perlu belajar rendah hati dan bertobat kepadanya serta percaya pada Injil. Berkat Tuhan menyertai kita semua.